Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdad, NIM 20200510328 dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai meneladani sikap dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari simak videonya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta pada tahun 1 Agustus 1868. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Semua saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya dari seorang ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu, dan seorang ibu yang bernama Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan semasa kecil dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Dalam kebiasaan Kiai Haji Ahmad Dahlan tercermin karakter yang baik dan bisa dijadikan contoh teladan bagi individu maupun peserta didik. Misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok orang yang dalam kesehariannya tidak meninggalkan salat dan selalu melakukan salat berjamaah, senang bersedekah, hormat dan patuh pada orang tuanya, sayang terhadap anak yatim, senang berdiskusi, senang berorganisasi, gemar mengucapkan salam, senang bersilaturahim, tidak membedakan antara sesama, kritis, dan menghargai perbedaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah garda depan mainstream gerakan civil society Indonesia. Satu abad usianya menandakan bahwa organisasi ini telah lulus melewati ujian zaman, sekaligus menggambarkan eksistensi kekuatan gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Di antara sekian banyak kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa, pendidikan adalah yang paling menonjol. Sejak awal didirikannya, Muhammadiyah telah menggariskan perjuangannya sebagai gerakan Islam yang menempuh medan perjuangan terutama melalui jalur pendidikan. Hal ini tertuang misalnya dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah yang menjadi pendiri lembaga pendidikan sebagai syarat pendiri cabang wilayah daerah Muhammadiyah yang membentuk 2 majelis khusus untuk menangani bidang pendidikan, yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Majelis Pendidikan Isdasmen, dan Majelis Pendidikan Tinggi Majelis Dikti. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, sangat memahami bahwa dengan pendidikan masyarakat Indonesia dan bangkit dari keterpurukannya, merealisasikan ide progresif ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian merombak ruang tamu rumahnya menjadi sebuah ruang kelas. Dari ruang kecil inilah awal mula lahirnya Asmaul Husana Muhammadiyah di bidang pendidikan yang di kemudian hari berkembang beratus bahkan beribu amal usaha di seluruh penjuru tanah air. Hingga saat ini, di usia yang telah mencapai 1 abad, Muhammadiyah telah memiliki lebih dari 15.000 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal ini yang menjadi salah satu bukti nyata kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia, pada khususnya dan untuk kemanusiaan secara luas, yang sekaligus menjadi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan berbasis organisasi masyarakat sipil terbesar dan terkuat di dunia untuk dukungan sumber daya dan struktur organisasi yang mapan. Di tengah situasi semacam inilah pendidikan Muhammadiyah lahir. Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis jalan baru sistem pendidikan Indonesia dengan memadukan antara sistem pendidikan barat dan pesantren. Terobosan baru pendidikan Muhammadiyah ini berhasil mengakhiri dikotomi pendidikan untuk umum dan pendidikan agama di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menorehkan karya nyata untuk bangsa dengan melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Selanjutnya, tulis Ahmad Dahlan mempunyai perhatian serius pada masalah pendidikan. Pendidikan adalah faktor utama yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dan sekian lama berada dalam penguasaan Belanda. Persoalan ini harus segera diatasi dan penjajah harus dilawan. Dengan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak tinggal diam. Beliau bukan hanya dalam urusan dunia, namun untuk masalah akhirat pun ia perhatikan. Di masa itu, banyak umat Islam Indonesia yang melakukan praktik bid'ah, yaitu amalan agama yang tidak diajarkan Nabi.
Untuk mengatasi masalah ini, Kiai Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sekolah. Beberapa lembaga pendidikan yang dirintis oleh Kiai Ahmad Dahlan antara lain Make School Muhammadiyah Yogyakarta, Muallimin Muhammadiyah Solo dan Yogyakarta, Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, Sumat atau Sama'id Yogyakarta, Kuliah Mubalik Madang Pajang, Tabligh School Yogyakarta, HIK Muhammadiyah Yogyakarta, HIS, Mulo, HMS, MI, MTS, Kusta Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Melalui lembaga-lembaga pendidikan ini, Kiai Ahmad Dahlan memperkenalkan Islam dengan nuansa baru dan dimensi pesan yang lebih universal. Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok tokoh yang tidak begitu yang meninggalkan karya dengan bentuk tulisan, tetapi ia lebih banyak menyampaikan sosok praktisi. Kiai Ahmad Dahlan mempraktikkan dengan baik apa yang disebut dengan dakwah bil al-haq. Dengan ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Mufti Ali bahwa Muhammad Abdul dikenal karena perbuatan dan tulisan-tulisannya, namun Ahmad Dahlan dikenal karena perbuatannya. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan bukanlah sekedar alat untuk mencetak manusia-manusia terampil dan menyiapkan masa depannya mereka dalam kehidupan dunia sebagaimana tujuan pendidikan Belanda. Lebih dari itu, pendidikan adalah alat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan pendidikan tidak hanya berdimensi pada duniawi saja, namun mencakup dimensi ukhurawiyah. Kiai Ahmad Dahlan menyambutnya dengan model pendidikan yang utuh, yakni pendidikan yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelektual, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Dengan ini, pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang kemungkinan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb dan penguasa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ipteks dengan kesadaran spiritual muhrifat, imam atau tauhid dan penguasaan ipteks. Seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebarluaskan kemakmuran, mencegah kemungkaran, bagi pemuliaan kemanusiaan dalam kerangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan dalam sebuah bangsa dan tatanan pergaulan yang adil, beradab, dan sejahtera sebagai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin pusat Muhammadiyah. Dengan ini, tujuan pendidikan yang dirancang Ahmad Dahlan telah mengakhiri dikotomi tujuan pendidikan yang ada pada saat itu, yaitu pendidikan barat yang berorientasi ke duniawi di satu sisi dan pendidikan pesantren yang berorientasi pada akhirat semata di sisi lain. Itulah tujuan pendidikan yang asasi dan sesuai dengan fitrah manusia. Pendidikan haruslah seimbang, memanusiakan manusia dan ditujukan untuk mengembangkan semua potensi manusia, namun pendidikan tetap memperhatikan pada aspek akhirat dan duniawi. Terobosan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan tidak hanya berhenti pada substansi pengajaran, ia juga mengangkat citra pendidikan Islam dari yang tadinya bersifat non-formal menjadi sekolah formal. Secara kelembagaan, kini sekolah Islam telah setara dengan sekolah-sekolah Belanda atau negeri. Lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya diakui eksistensinya di mata masyarakat, tetapi juga diakui secara hukum di hadapan pemerintah. Secara kelembagaan, Ahmad Dahlan telah berhasil meletakkan landasan lahirnya pendidikan modern. Sistem sekolah Islam dan madrasah yang sekarang ini merupakan model lembaga pendidikan Islam yang paling dominan, yang merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari sistem sekolah dan madrasah yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah seseorang yang berkepribadian yang terbuka. Persahabatannya tidak terbatas dengan kalangan muslim saja, tetapi juga dengan para misionaris dan senting. Ahmad Dahlan memang beberapa kali melakukan perdebatan dengan mereka, tetapi persahabatannya dengan para tokoh agama Nasrani tetap terpimpin dengan baik. Tanpa merasa canggung, Ahmad Dahlan berkunjung ke gereja dengan tetap menggunakan sorban. Belajar dari beliau, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah saat ini, para siswa non-muslim mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya dan diampu oleh guru agama yang seagama. Model pendidikan inklusif ini memiliki makna penting dalam membangun kerukunan antara umat beragama dan keberagaman yang terbuka. Dan gagasan pendidikan yang baru disuguhkan oleh Ahmad Dahlan merupakan bentuk terobosan baru di bidang pendidikan. Pada masa itu, Dahlan merintis pendidikan dengan corak integristik yang
individu-individu dengan kepribadian untuk menguasai ilmu agama dan ilmu umum, atau dengan kata lain melahirkan ulama yang intelek dan ulama untuk kebaikan. Untuk itu, secara kelembagaan, Ahmad Dahlan telah meletakkan pendidikan modern dengan menggabungkan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan model barat yang terbuka. Selain melalui bidang pendidikan, dakwah yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan menembus batas-batas wilayah yang luas, sehingga dibutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Kondisi ini dipahami oleh teman dan muridnya. Oleh karena itu, ia didesak untuk segera mendirikan perkumpulan sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan pembaruan. Muhammadiyah bukanlah perkumpulan politik. Karena itu, bidang kegiatannya meliputi bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan organisasi, meliputi mengembalikan dasar kepercayaan umat Islam pada Al-Quran dan hadis, menafsirkan ajaran Islam secara modern, mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan kehidupan bermasyarakat, memperbarui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan tuntunan zaman, mengidentifikasikan ajaran Islam ke dalam serta mempergiat usaha dakwah keluar. Kiai Ahmad Dahlan sebagai sang pencerah, sebagai seorang tokoh pembaruan dalam pergerakan Islam di Indonesia, beliau mengambil peran dalam pengembangan pendidikan Islam berpendekatan dakwah yang lebih modern. Ketika beliau menjabat menjadi khatib, Ahmad Dahlan berusaha menerangkan arah kiblat salat sebenarnya. Usaha-usaha untuk menyebarkan informasi tersebut beliau lakukan dengan mengundang beberapa ulama untuk menyepakati persoalan kiblat salat di masjid. Kemudian pendidikan yang mencerahkan, pendidikan menjadi gagasan awal Ahmad Dahlan dalam urusan pemahaman yang ada di masyarakat. Dakwah yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan dilakukan dengan kultur yang dan konseptual dengan pola hidup masyarakat yang dekat dengan seni. Biola menjadi alasan Ahmad Dahlan dalam mengajarkan sesuatu. Pembaharuan Islam yang dibawa oleh Ahmad Dahlan telah membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam format perjuangan Indonesia Muhammadiyah yang pada awalnya sebagai gerakan sosial kemudian menjadi organisasi Islam modern besar yang memiliki amal usaha terbesar di Indonesia. Nilai penting Kiai Ahmad Dahlan sebagai seorang yang sangat peduli dengan penderitaan masyarakat. Sebagai berikut, Muhammadiyah sebagai sekolahan berusaha mewujudkan bidang pendidikan dan pengajaran sehingga bisa membangun gedung Universitas Muhammadiyah yang megah untuk mencetak sarjana Islam dan membawa guru untuk kepentingan Muhammadiyah dan umat Islam. Kedua, Muhammadiyah bagian tablik berusaha mengembangkan agama Islam dengan jalan tablik dengan membangun manggar dan masjid di daerah untuk tempat pengajian dan ibadah. Tiga, Muhammadiyah bagian penolong kesengsaraan Eon Ekonomi IKO berusaha membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita penyakit. 4, Muhammadiyah bagai tanaman pusaka berusaha menyiarkan agama Islam dengan mengedarkan sebaran majalah dan buku secara gratis atau dengan berlangganan. Dengan demikian, Kiai Ahmad Dahlan berhasil mengadakan pembaruan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, mulai menyadari pentingnya perubahan-perubahan agar kehidupannya menjadi lebih baik dan bermartabat. Kebiasaan lama yang menghambat kemajuan ditinggalkan, digantikan dengan gagasan baru Kiai Ahmad Dahlan yang mengarah pada proses kemajuan hidup yang lebih baik. Kesuksesan tersebut dalam melaksanakan pembaruan dan dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan sikap dan perilakunya yang layak diteladani. Masyarakat menilai perkataan dan tindakan Kiai Ahmad Dahlan selalu selaras sehingga tidak ada alasan untuk menolak gagasan-gagasannya. Dukungan dari masyarakat luas ini menjadikan gagasan-gagasan Kiai Ahmad Dahlan terus berkembang dan menyebarkan ke seluruh pelosok daerah Nusantara. Demikian sedikit teladan yang patut kita contoh dari seorang Kiai Ahmad Dahlan. Masih banyak teladan yang harus kita contoh sebagai tuntutan hidup pada masa mendatang. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya Muhammad Miqdad mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.